Masihkah telinga kita untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk peduli dengan apa yang sudah terjadi? Malaria masih menghantui kita. Salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, adalah malaria. Malaria penyakit yang telah lama dikenal masyarakat. Setiap tahun, lebih dari 500 juta penduduk dunia terinfeksi malaria, dan lebih dari 1 juta orang meninggal. Malaria telah menjadi masalah global dan harus diwaspadai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah ya. Ibu, Mas, saya situ dulu ya Mas. Mari. Malaria adalah penyakit menular yang menjadi masalah yang tak kunjung usai di negeri ini. Dan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles ini dapat menyerang siapa saja. Dan penyakit ini juga dapat menyebabkan tingginya angka kematian bayi, balita, serta wanita hamil. Juga dapat mempengaruhi turunnya produktivitas sumber daya manusia. Di Indonesia, hingga tahun 2009, sekitar 80% kabupaten kota masih menjadi endemis malaria, dan hampir separuh penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Sementara itu, jumlah kasus positif yang dilaporkan pada tahun 2009 sebanyak 199.577 orang. Bisa ya, pencegahan malaria ya, semua sebenarnya bisa. Cuma yang ini, kalau ada di dalam rumah, itu jadi batuk, duduk, batuk ya. Kalau yang punya bayi, usahakan janganlah kesian, karena selesai dia kalau Penyebaran malaria disebabkan oleh masih adanya parasit sebagai sumber dan nyamuk Anopheles sebagai perantara penularan malaria. Perubahan lingkungan yang tidak terkendali, lokasi endemis malaria di desa-desa yang terpencil dengan sarana transportasi yang sulit dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan serta perilaku hidup yang kurang bersih dan sehat. Malaria ditularkan oleh orang ke orang oleh nyamuk Anopheles yang membawa parasit malaria atau Plasmodium. Gejala malaria berupa demam, menggigil dan berkeringat, bisa disertai diare, mual, muntah, sakit kepala, nyeri otot atau pegal-pegal. Pada anak-anak cepat menjadi gawat hingga koma dan meninggal. Anak balita gampang mudah tertular malaria karena daya tahan tubuhnya yang rentan. kita makan singkat tidak? Kita kasih apelus terus sama ibu kalian, jangan terima kasih. Begitu seriusnya negeri ini ingin bebas dari malaria, sampai-sampai apa yang kita peringati sebagai Hari Kesehatan Nasional adalah hari di mana kampanye anti-malaria pertama kali diluncurkan, yang dikenal dengan Komando Pemberantasan Malaria atau KOPEM. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno melakukan penyemprotan dini ke dinding rumah secara simbolis di sebuah rumah rakyat di kawasan Yogyakarta pada tanggal 12 November 1959. Program pemberantasan malaria secara nasional telah dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat, tetap waspada, dan senantiasa menjaga lingkungan kita masing-masing. Cegah dan berantas malaria. Tapi karena si nyamuk, si
Anopheles masih ada Malaria di dalam merupakan rumah, masalah dunia, bukan hanya terjadi di Indonesia. Dalam sidang World Health Assembly bulan Mei 2007, telah ditetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Malaria Sedunia, dan kemudian diperingati oleh negara-negara endemis malaria. Peringatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan advokasi, edukasi, dan sosialisasi sebagai upaya pengendalian malaria di berbagai negara. Mengingat demikian pentingnya pengendalian penyakit ini. Matanya sedikit lagi naik begini. Malaria merupakan salah satu target Millennium Development Goals atau MDGs 2015 tentang kesehatan. Indikator dalam MDGs 2015 adalah 1. Mobilisasi sosial yang berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang intervensi pencegahan dan pengendalian malaria. 2. Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pencegahan, pengendalian, dan pengobatan. Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di semua aspek. 4. Meningkatkan struktur manajemen dan tata kelola yang meliputi strategi program kerja dan sistem informasi. 5. Peningkatan dukungan pendanaan jangka panjang. Murah kan? sekarang kelompok laki Jadi, apa? kalau kita ambil ke kelompok sebelah laki-laki. Ini kapan sudah ada? Menyadari malaria merupakan ancaman yang serius terhadap pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, perlu dilakukan eliminasi malaria. Gambar-gambar ini Sesuai dengan amanat PP nomor 38 tahun 2007, bahwa Menteri atau Kepala LPND, lembaga pemerintah non-departemen, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri nomor 293-Menkes-SK-4 Romawi _2009 tentang eliminasi malaria di Indonesia. Di samping itu, terdapat surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Februari 2010 kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk mempedomani keputusan Menteri tersebut. susah dapat barang ini, jaraknya jauh, uangnya mahal, ongkosnya mahal, tetap kita harus belinya mahal. Jadi ini susah. Masih ada gambar lain? Silakan Bapak pilih, masih ada daun kopi. Eliminasi malaria adalah upaya menghentikan penularan malaria dalam satu wilayah geografi tertentu. Dengan adanya eliminasi malaria, maka terwujudnya masyarakat yang dapat hidup sehat serta terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai dengan tahun 2030. Tapi susah didapat. Sekarang di rumah semua pakai bambu. Berarti itu maksudnya susah atau mudah? Mudah kan? Murah atau mahal? Sakitnya bukan main, Murah, sampai ke tadi. tulang. Panasnya juga, juga menghijaunya hebat sekali itu. Saya belum tahu itu bakal itu malaria. Mau berobat jauh, di rumah udah nggak punya apa-apa, nyari duit susah, mau pergi ke puskesmas juga jalannya sulit. Pak, saya kagak mau lagi, kena sakit malaria, badan saya pada menggigil, semuanya kedinginan, kepala puyeng, perut mual-mual terus, pengennya muntah terus Pak, pusing banget dah. Setelah banyak yang sakit, ketahuan sama orang-orang kesehatan, lalu ada pertolongan. Saya dibawa ke Posmaldo, diobatin, ditolong, sampai saya bisa sembuh. Yang sakit tidak boleh nyamuk. Tadi kita sudah belajar, jadi nyamuknya sakit dia. Yang sakit itu ke lambung kan tidak usah. Kasihan ya. Ya. Lagi kempel di kamar mana? Ya, oke. Malaria adalah salah satu masalah kesehatan yang utama di Indonesia bahkan di tingkat global.
Bukan saja karena jumlahnya cukup banyak, tetapi juga oleh karena kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. Ada dua kelompok kerugian ekonomi yang terjadi kalau malaria ini terjadi atau mengenai penduduk. Pertama adalah malaria menyebabkan produktivitas penduduk, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, akan menurun sangat signifikan. Kenapa? Oleh karena orang yang terkena malaria itu tidak bisa bekerja. Rata-rata orang yang terkena malaria bisa menyebabkan hilangnya hari kerja sebanyak antara 5 sampai 7 hari. Sehingga mereka tidak akan bisa memperoleh pendapatan. Nah, di Kulon Progo, saya pernah menghitung di kabupaten yang ada di Jawa Tengah, pada tahun 2002, kerugian ekonomi karena malaria itu mencapai 2,6 miliar. Ini ditanggung langsung oleh penduduk di Kabupaten Kulon Progo. Nah, selama 2 tahun, pemerintah setempat dengan dinas kesehatan, dengan aparat-aparat kesehatan, termasuk lintas sektor, mencoba memerangi malaria. Sehingga pada tahun 2004, jumlah kasus bisa diturunkan yang semula sebanyak 2.900 pada tahun 2002 menurun menjadi sekitar 500 pada tahun 2004. Nah, saya menghitung berapa keuntungan ekonomi dari penurunan kasus malaria ini. Kerugian ekonomi pada tahun 2002 itu adalah 2,6 miliar, sedangkan pada tahun 2004 turun menjadi 40